Implementasi pembelajaran mendalam pada pelajaran biologi di SMAN 1 Pulau 9, yang merupakan rangkaian kegiatan ON 1 pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru, oleh Ibu Nur Hikmah, SPD. Pembelajaran mendalam merupakan sebuah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Seperti ini ya, tapi secara teori kita akan belajar maupun secara praktiknya ya. Oke. Coba sekarang hirup dulu udaranya hari ini. Ada aroma apa di ruangan ini? Kopi. Oh, sudah ada kopi? Oh, sudah tercium kopi. Ya, oke. Ya, sebelum kita mulai, siapa temannya yang tidak hadir? Rofa. Kenapa Rofa? Sakit. Oke, tidak apa-apa. Kita doakan semoga sehat ya, seperti kita semua. Oke. Tadi bagaimana aromanya? Ada aroma apa? Kopi. Oh, sudah ada aroma kopi. Bawa kopi? Bawa. Oke, sip. Tidak masalah. Karena tadi ada aroma kopi, selanjutnya ada yang tidak mandi kah? Saya semprotkan. Oke. Ada terjadi perubahan aroma? Ada, tidak ada? Oh, tidak ada. Ya, yang mengatakan ada aroma apa? Parfum. Oke. Yang belum merasakan, aduh. Siapa tahu tersumbat. Oke, sudah ada? Bahaya kalau belum ada. Ya, oke. Tadi di awal katanya ada aroma kopi karena memang ibu menyuruh membawa kopi, ya. Sekarang yang ada aroma parfum. Kemana aroma kopinya? Hilang. Oh, ditutupi sama aroma parfum. Yang lain mana kira-kira aroma kopinya? Hilang atau ditutupi sama aroma parfum? Kenapa kira-kira dia aroma parfum itu menutupi aroma kopi? Kenapa? Oh, karena lebih harum parfum. Oke, yang lain? Kenapa? Oh, karena aromanya lebih menyengat. Oke, sekarang kenapa kira-kira aromanya lebih menyengat? Karena harum nih. Ada? Kenapa lebih menyengat parfum daripada kopi yang tadi? Apa? Karena aroma yang disebarkan. Oh, oke. Yang lain? Kenapa aroma kopi yang tadi itu menjadi tidak tercium lagi gitu? Kenapa? Ayo, ada lagi? Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana partikel atau benda itu bisa menyebar, ya. Bisa menyebar. Apakah dia melalui perantara atau tidak melalui perantara? Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan belajar tadi, kenapa tadi bau kopi itu ditutupi sama bau parfum. Ya, seperti itu. Dan ini semuanya terjadi di badan kita. Ya. Contoh sederhana. Siapa tadi ke sekolah minum kopi baru ke sekolah? Ada? Minum kopi baru? Oh ya, oke. Vivian minum kopi lah. Oh, nakala ko Irwan. Minum kopi. Oke. Siapa yang minum susu tadi baru ke sekolah? Ada? Ada? Siapa yang minum teh baru ke sekolah? Oh, enggak ada. Oh,
Berarti siapa yang minum air putih baru ke sekolah? Oh, berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang saya tanya bagi yang minum kopi. Dan yang peminum-peminum lainnya, peminum-peminum lah. Oke, kalau sudah pernah masuk WC tadi, Vivian? Belum. Kalau kemarin minum kopi juga? Tidak, baru tadi. Oke. Kalau kamu minum kopi, kira-kira nanti buang air kecilmu, pada saat kita minum kopi, buang air kecil kita warna apa? Kuning. Kuning. Bukan warna hitam? Bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Ayo. Nah, ya. Siapa yang minum susu? Yang biasa minum susu? Susu coklat kah? Susu putih kah? Ya. Kalau sudah minum susu, nanti itu masuk ke WC, buang air kecilnya warna putih susu atau warna Kuning. kuning. Kenapa bukan warna susu? Kenapa kira-kira? Oh, karena Udah diproses. sudah diproses. Oke. Diprosesnya itu yang akan dipelajari hari ini, ya. Itu yang akan dipelajari hari ini. Oke, jadi kita akan belajar tentang bagaimana partikel senyawa itu bisa tersebar dan nanti prinsip kerjanya itu sama dengan di badan kita. Kenapa kita minum kopi, minum susu, minum pop ice itu? Kenapa kita pipis tidak berwarna ungu, warna pink, kuning jingga-jingga? Karena senyawanya sudah tersebar di dalam sel. Nanti sisa-sisanya itu yang dikeluarkan. Nah, prinsipnya yang mau dipelajari hari ini bagaimana dia bisa tersebar. Ya, seperti itu. Nah, namanya dalam proses sel itu namanya transport membran. Ya. Silahkan duduk berkelompok. Sesuai dengan pembagian yang telah Ibu berikan kemarin. Ayo silakan. Ya, oke. Silakan. Ya, oke, silakan. Awas. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Oke. Yulia bisa Ya, kita juga bisa ke sini-sini supaya di situ tidak terlalu berdekatan. Ya. Kalau saya bilang ini adalah air, ini adalah teh. Yang mana pelarut? Airkah atau tehkah? Air. Nah, kita sepakati. Ini adalah pelarut. Ini adalah zat terlarut. Kalau kita masukkan ke sini. Oke. Adakah perubahan pada air? Pada zat? Oke. Angkat tangannya yang mau berbicara. Tehnya bisa merubah warna air. Kenapa tehnya bisa merubah warna air? Ada yang tahu? Ada? Kenapa tehnya bisa? Enggak apa-apa, kasih keluar saja. Nih Daul, kenapa tehnya bisa merubah warna air? Karena teh zat yang dilarutkan. Oke, ada lagi yang lain?
Apa yang masuk ke dalam air sehingga berubah warnanya? Teh. Ada zat terlarut yang masuk ke dalam pelarut sehingga Terjadilah perubahan. terjadi perubahan warna. Sama seperti tadi udara kita. Ya. Tadi awalnya ini tidak ada bau kopinya. Lalu ada bau kopi. Lalu ada bau parfum. Nah, oke. Sekarang ini warnanya satu teh celup. Oke, sekarang kalau saya berikan 2 teh celup, oke. Apakah ada perubahan warna? Angkat tangannya mau bicara. Apakah ada perubahan warna? Apakah ada perubahan warna? Ada. Kasih dulu mikrofon. Ya, silakan. Oke. Apa perubahan warnanya? Warnanya menjadi lebih pekat. Warnanya jadi lebih pekat. Ya, beri aplaus dulu sama Nidau. Oke. Sekarang, kenapa bisa lebih pekat? Karena ditambahi zatnya, Bu. Zat apanya? Zat yang dilarutkan oleh air. Zat teh. Zat teh. Apa tadi kita sepakati zat teh? Zat Terlarut. zat terlarut. Karena jumlah zat terlarutnya lebih banyak sehingga lebih Pekat. pekat. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Oke. Nah, kurang gula lagi nih. Oke, sekarang larutan ditambah zat zat pelarut ditambah zat terlarut namanya larutan. Ya. Larutan apa saja? Tergantung. Ini tadi larutan teh. Ya, karena zat terlarutnya adalah teh. Oke. Sekarang kalau dia sudah dimodifikasi jumlahnya, maka kita akan menyebut namanya konsentrasi. Kalau tulisan begini berarti konsentrasi zat larutan. Konsentrasi zat larutan. Ya. Sekarang konsentrasi zat larutan itu ada namanya konsentrasi zat pelarut, ada konsentrasi zat terlarut. Maksudnya itu konsentrasi jumlahnya ya, jumlahnya. Bukan konsentrasi, bukan itu ya. Oke. Tadi kalau ini gelas 1 teh celupnya, kemudian ini tadi gelasnya 2. Yang mana lebih pekat, A atau B? B. Nah, ini pekat. Ini kurang pekat. Ya. Sekarang, kenapa tadi ini B lebih pekat? Ya, coba kita pakai bahasa ini. Karena angkat tangannya yang mau bicara. Ya, silakan. Konsentrasi zat terlarut atau pelarut? Zat terlarutnya lebih banyak. Oke.
Kalau dia namanya zat terlarut lebih banyak, maka namanya hipertonik. Kalau dia kurang pekat, namanya hipotonik. Jadi ini kebalikannya, ya. Jadi perhatikan dulu ke sini, semuanya menghadap ke sini dulu. Ya, oke. Setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja untuk murid. Ini dikerjakan, tulis namanya dengan temannya, kemudian kelasnya tetap 11 biologi pilihan. Nanti ada petunjuk kerjanya. Nanti kita akan kerja sama-sama. Seperti apa sih ya caranya dikerja? Oke. Ya. Oke. Ya, dibuka halaman penuntun praktikumnya, petunjuk kerjanya. Ya. Oke. Oke. Jadi, nanti kalian akan mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di lembar kerja. Oke, silahkan dikerjakan. Diselesaikan dulu percobaan pertamanya. Ya. Diselesaikan dulu percobaan pertamanya. Jawab soalnya. Setelah itu dilanjutkan percobaan keduanya. Ya. Setelah dilanjutkan percobaan keduanya, dijawab lagi pertanyaannya. Kalau tidak muat tempatnya di halaman yang Ibu berikan, bisa di belakangnya ya. Oke, silakan. Ayo, silakan dikerja. Dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah pada petunjuk kerja. Ya. Bukunya dipinggirkan dulu supaya nanti ada yang senggol-senggol tidak basah bukunya. Ya. Oke. Amati perubahan yang terjadi pada kelas A. Amati perubahan pada kelas A. Bisa dicoret-coret ya. Jadi lembaran itu, lembaran yang Ibu bagikan bisa dicoret-coret ya. Apa saja yang kamu temui, apa perubahannya, ditulisi jawabannya bisa langsung di situ atau beri keterangan supaya tidak lupa nanti. Ya. Jadi silahkan dikerja. Jadi di nomor 3 ini, di percobaan kedua, kalian harus menjelaskan apa sih, kenapa sih jawabanmu di nomor 1 seperti itu, kenapa di nomor 2 jawabanmu seperti itu gitu. Dijelaskannya di nomor 3 ya. Ya oke, silahkan dikerja. Ada lagi yang tidak mengerti? Setelah nomor 3, kerja nomor 4, lalu diteruskan nomor 5. Kalau tidak muat jawabannya, ditulis di belakang ya. Oke, cari jawabannya bisa di buku, bisa di video yang Ibu bagikan, bisa di file yang Ibu bagikan. Ayo silahkan, yang mana yang kamu senangi. Ya, bisa pakai buku, bisa pakai file yang Ibu berikan.
Kenapa vitamin rambut, Vivian? Kenapa? Tertutupi aroma sampahnya kalau pakai di vitamin rambut. Kenapa sampai tertutupi? Karena lebih tertutupi aroma sampahnya pasti. Lebih harum nih vitamin rambut. Kenapa bisa lebih harum, ih? Sama tadi dengan ini. Karena lebih banyak. Apanya? Ya, konsentrasi Konsentrasi hiper. zat terlarutnya atau dia lebih hipertonik, toh? Dia hipertonik, yang lain hipotonik. Kenapa? Ya. Atau langsung 13. No. Apa kalau yang sama? Ya, langsung dibandingkan ini. Kenapa sih tidak sama? Iya. Bandingkan larutan kopi pada gelas A dan dengan gelas B. Sudah habis, sekarang kita akan melakukan presentasi. Orang yang presentasi adalah orang yang salah dalam ice breaking. Oke, sekarang maju semua dulu ke depan. Ayo. Berdiri bersama teman. Back, go back. Back, go back. Siapa salah? Oh, tidak kompak. Oke, satu kali lagi ya. Oke. Iya, memang harus. Oke, satu kali lagi. Nah. Back, go back. Back, go back. Oh, tidak. Oke, berapa? Oke, yang jujur siapa tadi yang salah? Oh, tempatnya Rehan. Oh, ya. Rehan saya sama Jara maju ke depan. Oke, berarti silahkan perhatikan temannya. Tidak ada lagi yang mengerjakan lembar kerja. Kita akan mendengarkan hasil praktikum dari kelompok 1. Silahkan. Kamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya bernama. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Di sisi kiri saya Zahra. Ya. Nomor 1. Yang manakah yang menunjukkan larutan yang encer? Larutan yang encer yaitu pada gelas A.
Oke, yang lain sama? Sama. Oke, selanjutnya. Yang kedua, yang manakah yang menunjukkan larutan pekat? Yaitu pada larutan pada gelas B. Oke, sama atau berbeda? Sama, oke, selanjutnya. Yang ketiga, yang manakah yang termasuk larutan hipotonik? Jelaskan. Ya, Jadi, larutan pada gelas A termasuk larutan hipotonik karena warnanya lebih encer dan zat terlarutnya lebih sedikit. oke. Ada yang lain? Sama atau berbeda? Sama, oke. Silahkan selanjutnya. Yang manakah yang termasuk larutan hipertonik? Jelaskan. Larutan pada gelas B termasuk larutan hipertonik karena warnanya lebih pekat dan zat pelarutnya lebih banyak. Oke, ada yang berbeda atau sama? Sama, oke. Selanjutnya. Yang kedua, percobaan kedua. Pertama yaitu apakah larutan di gelas C sama dengan larutan gelas A? Tidak. Tidak, oke. Karena pada larutan gelas C lebih pekat dari larutan gelas A. Yang kedua, apakah larutan di gelas C sama dengan larutan gelas B? Tidak, karena isi larutan gelas B lebih pekat dari larutan gelas C. Ya, oke. Dari percobaan di atas, apa yang dimaksud dengan difusi? Difusi adalah perpindahan zat, padat, cair atau gas tanpa melewati membran dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Oke. Selanjutnya. Tuliskan 3 aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan difusi. Contohnya yaitu pengharum ruangan. Pengharum ruangan, oke. Contohnya Sama seperti Stella. tadi, oke. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Apa saja aktivitas sehari-hari yang sama prinsipnya dengan difusi? Ada? Silakan dibacakan. Ya, oke. Nomor 3. Jawaban kelompok saya yaitu sabun mandi dengan body lotion. Wangi sabun mandi tertutupi dengan body lotion karena konsentrasi zat terlarut lebih banyak atau hipertoniknya body lotion dibanding sabun mandi. Oh, begitu. Oke. Beri aplaus dulu. Yang lain ada lagi? Oke, silahkan. Kasih besar saja suaranya. Contohnya? Contohnya adalah buah pada makanan. Oh, kenapa? Buah bakso kan biasanya warnanya lebih bening, ditambah dengan kecap. Kecap itu termasuk larutan hipertonik yang memiliki zat pelarut lebih tinggi. Terlarut. Terlarut lebih tinggi. Sehingga Saat digabungkan warnanya, sehingga terlarutkan kuah bakso tersebut menjadi tetap bening kuah baksonya? berubah menjadi warna merah. Merah. Karena dicampurkan dengan Zat terlarut yaitu saus. Oke. Ada yang jadi lapar? Setelah mendengarkan penjelasan lah ya. Oke. Beri aplaus untuk kita semua. Oke. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke, sudah bagus sekali tampilannya. Sekarang kalau Ibu mengatakan seperti ini. Orang yang membakar sampah, apa yang dihasilkan pada saat membakar sampah? Asap. Apa yang terjadi pada udara kita? Tercemar. Kenapa bisa tercemar? Ya, angkat tangannya satu orang. Ya, Setia.
Asap pada pembakaran sampah dapat menyebar pada udara dan menjadi polusi. Ya, asap pada udara itu adalah menjadi zat terlarutnya dalam udara yang menyebar, ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita juga, ya. Di samping dengan hal-hal lain yang membuang sampah di laut. Nah, tetot tidak perlu disebutkan orangnya. Ya, seperti itu adalah contoh-contoh bagaimana pelajaran difusi ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada yang mau bakar sampah banyak-banyak? Oh, tidak. Ya, apalagi sampai membakar kebun atau hutan di gunung itu. Nah, jadi satu kebakaran, dua mencemari udara, ya. Oke, itu saja dari Ibu. Ada yang mau menambahkan atau Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu tentang difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Oke, beri aplausnya. Siapa yang mau menjelaskan kira-kira apa kaitannya nanti ini di pelajaran difusi ini dengan kehidupan sehari-hari yang bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu? Siapa? Ya, oke, silakan Apsi. Tidak membakar sampah di lingkungan sekitar. Oke, tidak membakar sampah di lingkungan sekitar. Oke, beri aplaus. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Semoga pelajaran hari ini bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, silahkan dirapikan alat dan bahannya. Hati-hati awas tumpah basah. Yang bertugas mengembalikan buku siapa ketua kelas? Ahmad Ridho dan? Oh, dan Mahesa sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.